Pengacara Jusuf Kalla, Abdul Hadji Talauhu, membeberkan kronologi yang melatar belakangi langkah hukum kliennya terhadap Rismon Sianipar terkait tuduhan pendanaan kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Abdul Hadji Talauhu menjelaskan, peristiwa bermula saat Jusuf Kalla tengah menjalankan misi kemanusiaan ke Thailand dan Malaysia pada 25 hingga tanggal 28 Maret tahun 2026. Di tengah kunjungan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2026, muncul sebuah video di media sosial yang menampilkan wajah Rismon Sianipar. Dalam video itu, terdapat tuduhan Jusuf Kalla mendanai bergulirnya isu tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski video tersebut mulai ramai diperbincangkan, pihak Jusuf Kalla tidak langsung merespons karena yang bersangkutan masih berada di luar negeri. Abdul Hadji melanjutkan, setibanya Jusuf Kalla di Indonesia, isu tersebut semakin meluas. Memasuki awal April tahun 2026, video itu kian viral dan memicu berbagai reaksi publik. Pihaknya mengatakan banyak warganet memberikan komentar negatif bernada tendensius, meskipun sebagian lainnya meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Disebutkan, video tersebut telah dibagikan ratusan ribu kali dengan ribuan komentar. Awal April ini naik, videonya sudah mulai ditanggapi dengan beragam komentar negatif. Banyak juga yang tidak percaya, tapi tidak sedikit yang justru ini memviralkan dan turut mengkomentari dengan kalimat-kalimat yang sangat tendensius dan menyerang. Yang membagikan video tersebut ratusan ribu dan komentar sudah ribuan, ujarnya mengutip tayangan YouTube News, Rabu, tanggal 8 April tahun 2026. Di tengah situasi yang semakin memanas, tim kuasa hukum juga menemukan video lain yang memperlihatkan pertemuan antara Rismon Sianipar dan Andi Aswan. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, terdengar pernyataan yang menyinggung penyelesaian persoalan dengan menyebut soal pendana. Video tersebut diklaim bukan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Bahkan, Andi Aswan disebut mengakui video itu merupakan curhatan dari Rismon Sianipar. Sebelum Pak JK mengambil langkah hukum, di awal April itu ada video yang kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Aswan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu kalimatnya berbunyi seperti ini, untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendanya, lanjut Abdul Hadji. Dalam salah satu bagian video yang dijadikan bukti, Rismon memperkenalkan diri dan menyatakan adanya pejabat elit di balik isu ijazah Jokowi. Pejabat elit di balik itu, dalam hal ini Pak JK, menyerahkan duit kepada Roy Suryo, katanya lagi. Setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan tersebut, Jusuf Kalla akhirnya memutuskan mengambil langkah hukum. Pada tanggal 6 April tahun 2026, laporan resmi terhadap Rismon Sianipar diajukan sebagai bentuk respons atas tuduhan yang dinilai merugikan dan tidak berdasar. Hari ini Jusuf Kalla disebut datangi Bareskrim Polri. Sementara itu pada hari ini, Rabu, tanggal 8 April tahun 2026, Jusuf Kalla disebut akan mendatangi Bareskrim Polri. Rabu, tanggal 8 April tahun 2026, siang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum JK, Abdul Hadji Talauhu. JK dijadwalkan datang sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Betul, JK akan datang ke Bareskrim Polri, kata Abdul kepada wartawan, Rabu. Ia belum merinci terkait kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Abdul hanya mengatakan kedatangannya terkait laporan polisi ke ahli digital forensik, Rismon Sianipar. Dalam informasi yang beredar, JK disebut menggelontorkan uang sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus yang sudah lama menjadi perbincangan tersebut. Terkait Rismon, ujarnya singkat, Rismon Sianipar bantah tuduh JK usai ada laporan ke polisi. Hussein Abdullah, juru bicara Jusuf Kalla mengatakan respons dari pihak Rismon muncul usai pihak JK ambil langkah hukum.
Ada tudingan di mana disebutkan bahwa ada konten di situ ada wajah Rismon Sianipar yang menegaskan bahwa pendanaan bergulirnya kasus itu adalah Pak JK Jusuf Kalla. Kemudian berita video tersebut dibiarkan bergulir beberapa hari, dan ketika pihak Pak JK melaporkan, lalu buru-buru masalah ini dibantah, ujarnya mengutip tayangan YouTube iNews, Senin, tanggal 6 April tahun 2026. Diketahui Rismon Sianipar membantah telah menuding Jusuf Kalla mendanai bergulirnya kasus ijazah Jokowi. Diketahui dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rismon kini telah berbalik arah dan meminta maaf kepada Jokowi. Bahkan dirinya mengakui ijazah Jokowi tidak palsu alias asli. Sebaliknya, kubu Rismon Sianipar menanggapi santai dan mempersilakan langkah hukum yang akan dilakukan tersebut. Saya pikir biarkan saja dulu, kan tidak segampang itu membuat laporan, kata kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang saat dihubungi, Senin, tanggal 6 April tahun 2026. Menurutnya, nanti laporan yang masuk ke kepolisian akan ditelaah dan diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada. Nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, ucapnya. Dalam hal ini, Jahmada hanya memastikan jika kliennya tidak pernah menyebutkan nama Jusuf Kalla. Apa yang beredar saat ini disebutnya merupakan hasil olahan artificial intelligence, AI. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK, video yang beredar itu hoaks, AI ya, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.